sore semuanya. Apa kabar? Gila, aku udah lama banget nggak IG live di opini.id. Halo, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Puspita Yuniastuti atau bisa dipanggil Pita. Sore hari ini kembali di program Opini Live bersama UMKM. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, sehat, semoga semuanya sehat. Masih semangat. Hari ini hari Jumat, besok udah weekend. Oke, kalau teman-teman di sini ini yang udah ikut live nih, udah sering kepoin Instagramnya Opini, pasti udah tahu program Opini namanya Bersama UMKM. Jadi Bersama UMKM ini adalah program opini untuk mendukung UMKM di Indonesia agar bisa melewati krisis ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Opini.id ini akan membantu kalian-kalian, para pemilik UMKM untuk memviralkan usaha kalian. Dan hari ini aku nggak sendirian pastinya ya, karena aku nggak punya UMKM juga. Jadi hari ini aku bakal ngobrol bersama Mas Toma Pratama, basis dari grup band Moka dan co-founder dari Kedai Gelojo. Hai Mas Toma. Halo Vita. Suaranya jelas, alhamdulillah. Ikut nimbrung nih. Kenapa? Ikut nimbrung nih di ngobrol-ngobrol sore. Boleh dong, kita mau belajar banyak malah dari Mas Toma. Mas Wah, Toma, saya apa juga. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa diundang ke IG Live-nya Opini sama Vita juga di sini sore-sore kita ngobrol bareng sama para sahabat Opini. Teman opini, dan mungkin pasti teman opini juga ya. ada yang punya UMKM juga, jadi mungkin kita bisa saling sharing kali ya hari ini ya, sore hari ini ya. Boleh, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Apa nih kita mau Toma, bahas apa nih? Mas Toma, ini udah kelihatan tuh kan? Aku masih pakai apron, jadi sebenarnya masih buka kedainya. Cuman melipir dulu sebentar buat ngobrol bareng kita nih di Opini ID. Thank you so much. Kita juga kayaknya hari ini nanti buat teman-teman yang mau nanya nih, misalkan ada pertanyaan, boleh mau nanya, dan misalkan teman-teman punya UMKM juga, itu nanti format pertanyaannya dalam kurung UMKM, nama UMKM-nya, atau mungkin nama Instagram UMKM-nya juga boleh. Terus nanti baru pertanyaannya apa, nanti langsung akan dijawab oleh Mas Toma ya Mas ya. Sama saya yes, jawab. Nanti satu pertanyaan terbaik itu akan kita kasih bisa tampil di dalam salah satu videonya Mr. Kece, berita buru-burunya Mr. Kece nanti di akunnya ini. Seru kan? Nanti kalian UMKM-nya bisa viral juga kayak. Iya dong. Amin. Bisa viral. Amin. Banyak orang yang tahu ya kan? Iya. Mas Toma, gimana sejak PSBB ini kegiatannya ngapain aja? PSBB Mokanya masih jalan produksi. Ada beberapa produksian yang akan kita rilis. Terus kalau daily-nya sih emang dari mulai Senin sampai Sabtu gue di kedai Gelojo. Jualan nasi goreng. Masak. Jualan nasi. Mas Toma masak sendiri? Enggak. Ada kita berempat timnya tuh. Oke, tapi Mas Toma dan 3 tim. Kadang kita masak. Jadi kalau alhamdulillah lagi peak banget gitu, saya bantu masak gitu. Cuma kalau hari-hari sih biasanya bantu di ngelayanin tamu. Cuma karena sekarang lagi PSBB, jadi nggak boleh makan di kedai katanya. Jadi bolehnya ini aja ya, take away atau delivery. Take away, delivery. Tapi kita boleh makan di mobil karena alhamdulillah dapat parkiran rada besar. Jadi kalau kita sama teman-teman datang bawa mobil, makan di mobil boleh. Oh, seru. Parkirannya lumayan gede, jadi banyak mobil-mobil yang bisa stay di sana ya? Bisa parkir situ. Oke. Tadi aku penasaran nih, kan Moka sendiri, grup band Moka sendiri lagi ada project nih ya yang nanti akan keluar di tahun ini kah? Banget. Aku tanya-nanya sih, kalau dari Mas Thomas sendiri pasti kan pasti terdampak juga kan karena pandemi ini gitu. Tapi kalau dari Mas Thomas sendiri sebagai musisi, apa sih yang paling dirasainnya tuh, dampaknya tuh gimana sih gitu? Buat kita sih pasti kena banget karena memang hampir semua lini itu ya kena, dan salah satunya musik gitu. Dan
kita kena banget berempat gitu, kita sampai pusing ya, kita harus ngapain ya. Nah, positifnya adalah ketika kita di rumah, kita tetap produktif di rumah, tapi tetap berkarya kan gitu kan. Ini suatu sebelum aku buka kedai nih, udah kita berkarya terus. Akhirnya kemarin tuh baru rilis tuh single terbaru kita, judulnya Everything is Gonna Be Fine. Ya, positif. Pas banget positif. Sama pas banget sekarang ya Mas ya. Jadi biar encourage kita tetap positif gitu kan. Iya, buat memberikan apa ya, hawa positif lah ke teman-teman gitu. Iya. Kayaknya waktu awal-awal PSBB, waktu awal pandemi itu juga aku sempat lihat beberapa kali virtual kalian ini kan apa namanya mukanya nyanyi-nyanyi gitu tapi virtual gitu kan ya Mas. Iya, itu kita bikin namanya Stay Home, Stay Happy. Jadi kita berempat, iya setiap hari Rabu kita interview orang-orang, musisi, kita juga ada saweran, uangnya nanti kita sumbangin ke teman-teman kru yang kena dampaknya juga gitu. Terus itu sampai udah 3 bulan kita bikin itu. Buat ya biar tetap produktif walaupun di rumah. Tapi kita produktif gitu. Pasti kangen manggung kan Mas? Kangen banget pasti kan manggung. Kangen banget. Akhirnya ya kita ngalamin yang manggung online tuh loh. Jadi kita di studio, ya kan? Di streaming bisa ditontonnya lewat beberapa platform gitu, di YouTube, di IG kayak gini nih. Akhirnya harus bisa sih. Iya, harus semangat. Harus semangat. Teman-teman harus semangat. Diawali dengan berpikir positif, ngelakuin hal-hal positif biar ya supaya kita bisa ngelewatin keadaan sekarang ini pasti karena ganggu kitanya juga kan ya Mas ya. Oh iyalah. Kita juga harus semangat terus, harus mikir lah sebenarnya. Biar otak kita nggak beku. Iya. Nanti nggak disuruh mikir lama-lama cengong aja, bengong aja cengong kan. Aja dong. Iya. Nah, aku penasaran nih. Berarti tadi kan yang pas awal-awal tuh belum buka tuh kedai Glojonya ya Mas ya. Berarti jadi tuh baru bukanya bulan apa? Kita tuh buka benar-benar berani buka tuh pas puasa pertama, minggu pertama puasa tuh kita buka tuh. Malah bukanya pas lagi bulan puasa ya, pas bulan Ramadan. Pas bulan puasa. Ya? Emang kita sebelum corona masuk Indonesia aja belum corona masuk. Sebelum kena dampaknya dari COVID itu kita lagi udah mulai bikin kan kedainya, mulai emang pengen buka kedai, ngejarnya pengen buka puasa, kita masak buat yang puasa gitu kan. Ternyata masuk COVID tuh, udah deh. Akhirnya kita memutuskan buka di 29 April itu kita buka tuh. Buat orang lapar buka puasa, kita masakin, ya kan. Ya alhamdulillah, good start sih itu sih, lumayan. Jadi orang pengen nyoba makan apa ya. Di rumah kan bingung kan, ini beli, itu beli. Nah kita kasih alternatif nih, coba nih, masakan yang rada unik nih, kita kasih buat mereka, ya alhamdulillah mereka pengen cobain, gitu sih. Oke. Menu yang paling favorit emang di sana apa Mas? Yang yang dari awal sampai sekarang. Jadi kita tuh sebenarnya kerjasama sama salah satu chef. Pernah dibahas juga di Opini waktu itu sama Joko Anwar. Ini nama chefnya Bang Hudi Sakur. Nah, Bang Hudi ini emang Bang Hudi. Dia ini udah main olahan kambing kalau nggak salah 2009 tuh dia udah main di olahan kambing. Terus kita ngefans nih sama Bang Hudi. Aku sama istri tuh setiap Bang Hudi buka tempat di mana kita makan. Nah, satu waktu di 2019 akhir Bang Hudi ngajakin, kalian mau nggak kita cobain buka kedai, dia bilang gitu. Wah mau Bang, ya udah, gue bikinin menu nih, nasi goreng. Wah boleh nasi goreng tuh. Coba Bang nasi goreng bikin lah sama dia nasi goreng. Akhirnya buka lah tuh sekarang. Jadi menu-menu yang ada itu Bang Hudi yang bikin, dan sampai sekarang yang favorit itu kambing zaitun sama kambing ulek. Kalau kamu suka ayam geprek, ini ada kambing ulek kayak ayam geprek gitu. Versi kambingnya. Enak, pengen coba. Mantap. Lokasinya di jalan. Lokasi di daerah kalau kamu ke Cipete terus mau nembus ke Pondok Indah, itu melewati jalannya namanya Trogong yang ada Hotel Kristal. Terus ngelewatin sekolah JIS tuh. Kamu tahu kan sekolah JIS? Kamu depannya kelewatan mundur.
Mundur. Kita harus kelewatan dulu ya teman-teman, Oh, ingat ya. kelewatan dulu. Biar Ntar tahu mundur patokannya. sampai ada pom bensin. Total saya sebelah kanan. Nanti saya dadah gini. Silakan masuk. Gitu. Di jalan Terogong berarti ya. Jalan Terogong. Setiap hari, Mas. Setiap hari Senin sampai Sabtu. Minggu kita libur. Nah, kita bukanya itu jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tapi karena PSBB, jadi kita hanya 3. 1, itu delivery. 2, kamu misal datang take away atau kamu bisa parkir mobil, makan di mobil kita anterin. Wow. Tapi piringnya jangan dibawa pulang ya teman-teman ya. Kalau besok-besok nanti ya tolong diganti ya. Jangan aneh-aneh gitu ya. Rame juga nih yang komen ya. Tapi Mas Thomas sendiri apa? Sebenarnya punya basic kuliner nggak sebelumnya? Saya sampai jujur berani nggak pernah sekolah F&B lah bilangnya ya. Cuman saya pernah ada dapat masukan dari teman, oke, lo mau coba bisnis kuliner, lo punya modal, lo punya konsep, tapi kalau lo nggak punya ilmunya, lo nggak akan bisa jalan. Jadi tetap lo harus mencari ilmunya bagaimana tentang F&B itu. Nah, gue nggak tahu tuh, kosong banget kan belengan gitu. Paling kita tahu dari YouTube, dari nonton dari teman gitu. Nah, akhirnya pas PSBB itu saya nyari itu sekolah-sekolah online lah, workshop online, seminar, webinar gitu yang tentang ilmu F&B. Di situ kayak belajar gitu, short course lah, harus menyerap ilmu daripada di rumah ngapa-ngapain kan. Iya. Menyerap ilmu, mencari cara taunya yang baik yang gimana. Akhirnya tanggal 29 ngeberaniin diri deh, harus bikin gitu, harus jalan. Oke, berarti Mas Thomas sendiri belajarnya itu dari online ini dan baru belajarnya itu ya masa-masa pandemi ini ya. Asli. Jadi kalau ya sebenarnya saya kalau dibilang udah pengalaman belum. Jadi ini masih kulitnya lah, karena ini baru berjalan masuk di bulan ke-5. Jadi saya juga masih belajar sebenarnya. Cuman yang saya mau sharing ke teman-teman, selama kita pandemi kan kita harus bangkit. Nah, bangkitnya tapi kita harus menyerap ilmu tuh. Jadi kayak gue kayak belajar lagi, belajar terus, ikut workshop, terus masuk ke komunitasnya, kita kenalan sama orang baru yang sudah pengalaman. Kalau bisa kita serap ilmu dari orang yang pernah gagal, itu paling mantep belajar tuh. Yes. Karena emang selama PSBB, selama pandemi ini sih, nggak cuma pas PSBB doang, tiba-tiba banyak banget online course, dari mulai yang gratis, dari mulai yang bayar. Ini yang gratis nih kayak gini nih. Kan? Ini kayak gini kan gratis nih. IG Live, interview, kita tonton, dapat deh kita tuh masuk. Iya, dapat sesuatu lah ya, dapat sharing dari Mas Thomas juga. Keren. Hebat. Wow, aku selama pandemi belajar apa ya? Belajar online apa ya? Apapun masih kerja soalnya. Kerja jadi iya, soalnya kerjaan kalau di kantor kan, kalau aku dan teman-teman opini ini udah 6 bulan terakhir tuh WFH terus. Jadi enggak dan kerjaan ya masih terus jalan karena media online mungkin nggak gitu berdampak besar kali ya untuk media online, karena malah kita harus ngeberitain apa-apa yang terjadi. Dan juga ya kayak gini, kita punya program bersama UMKM, bisa berkesempatan. Ini bagus banget sih. Aku mau ingetin teman-teman dulu nih, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komen ya, karena nanti yang akan bantu nge-recap pertanyaannya itu dari tim opini. Dan kalau seandainya kamu punya UMKM, itu nanti pertanyaan formatnya kamu dalam kurung nama UMKM kamu atau nama Instagramnya juga boleh. Terus pertanyaannya apa? Jadi nanti akan kita usahakan bacain semua, kita usahakan jawab semua kalau waktunya juga cukup, semoga cukup. Dan nanti aku punya satu hadiah untuk satu penanya terbaik. UMKM kamu bisa muncul, bisa tampil di salah satu programnya Mr. Kece yang namanya Berita Berita. Lumayan loh, kita akan memviralkan UMKM kamu secara gratis. Ayo. Tahu nextnya nanti aku ngobrol sama yang punya UMKM lain gitu, UMKM siapa nih gitu kan. Dan bisa ini siapapun tuh. Mas Thomas ini narasumber pertama loh di Bersama UMKM ini. Alhamdulillah.
Yang pertama biasanya diingat tuh. Gitu. Iya benar-benar. Abis ini juga live-nya tuh aku save, jadi tenang aja. Tapi nggak boleh kabur sekarang dari live-nya ya. Iya. Tadi kan menunya itu kan kambing ya di kedai Glojo. Tapi selain kambing ada menu lain nggak? Ada. Jadi biasanya Mas pas mau pesen nih, saya nggak suka kambing atau saya nggak makan kambing. Ya udah kita ganti ayam. Ayamnya pun, untuk enak menuju kompor dimasak itu melalui proses 4 proses. Apa aja tuh? Satu, belanja dulu di pasar, ya kan? Kedua, itu dikasih bumbu kuning namanya. Bumbu kuning sama beberapa bumbu ingredients yang kita punya. Bumbu rahasia ya? Bumbu rahasia. Habis itu diungkep tuh. Diungkep bersama bumbunya supaya dia meresap. Karena ayam itu paling susah meresap sampai dalamnya itu. Ayam paling susah. Kalau kambing bisa ngeresap ke dalam tuh. Cuma lebih kambing ya? Iya, ayam makanya rada susah. Jadi kita ungkap dulu biar bumbunya meresap. Setelah diungkap, baru kita goreng. Habis digoreng baru ditumis. Wow. Bumbunya lihat panjang kan tuh prosesnya. Panjang loh. Jadi ayamnya pun insya Allah mantep. Iya, aku tuh suka nontonin kayak masak-masak gitu. Cuman kalau masak nggak bisa sih. Cuman kalau kayak ngebayangin, waduh kayaknya enak nih masaknya caranya gini, seru banget. Oh iya, Mas, kisaran harganya berapa sih menu-menunya di kedai ini? Kita paling ada 25.000 itu namanya nasi pedas ulek. Terus yang paling tinggi itu kastanya. Kambing ulek itu di 58.000. Saat ini masih segitu harganya. Masih ramah kan? Oke kan? Iya. Mau traktir. Ayo abis ini coba dicari. Oh ya, kan kedai Glojo ini juga tersedia di layanan order online dong pastinya kan? Iya, alhamdulillah minggu lalu kita akhirnya bisa masuk GoFood sama GrabFood. Baru minggu lalu baru masuk. Nggak boleh sebutin ya? Aku nggak dengar tadi. Aku nggak dengar. Iya. Alhamdulillah udah. Saking jadi lucunya itu bukan lucu sih, kagetnya itu saya ternyata daftar untuk order online itu kalau di Jakarta Selatan itu ternyata nggak gampang dan butuh waktu karena ternyata ribuan orang ingin usaha atau mencoba usaha kuliner. Itu tuh jadi lama banget. Jadi buat yang di selatan nih sabar aja. Mungkin buat teman-teman yang buka usaha kuliner juga di daerah Jakarta Selatan, mungkin sekarang masih kesulitan, masih menunggu konfirmasi, berarti ya semacam approval gitu untuk bisa ada di order online. Sabar-sabar, Mas Toma buktinya udah ada juga nih sekarang kan, bisa dicek. Langsung kan Mas namanya kedai Glojo gitu kan? Langsung kedai Glojo gitu. Nah ini sekedar tips saja, ketika waktu itu kedai Glojo belum masuk ke order online itu, kita memanfaatkan WhatsApp bisnis. Jadi kita benar-benar direct tuh. Karena ternyata banyak juga orang yang pengen order langsung ke WhatsApp. Jadi dia pengen langsung ke kedainya atau ke tempat restorannya. Jadi dia ya udah alhamdulillah kita dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis, kita dari situ kita jualan. Alhamdulillah sih jalan. Oke. Nah, kalau sekarang staffnya udah berapa Mas di sana di kedai Glojo? Apanya? Staffnya? Timnya ya. Timnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 baru 4. Baru 4? Nggak banyak, kita nggak banyak. Kecilan kok kita. Tapi yang mesen kan banyak Mas, berarti harus pintar-pintar. Alhamdulillah. Ini ya. Iya, bagi-bagi tugas, bagi-bagi itu. Jadi kalau yang aku tahu kalau di bisnis kuliner restoran itu harus dua tuh, kuat di dua sektor. Satu itu marketing, kedua operasional itu harus bagus dan marketingnya harus bagus. Nah operasional itu bagaimana kita di dalam restorannya dari mulai masak untuk bungkus segala macam. Nah itu tuh harus bener, dan aku juga masih belajar tuh. Tapi dua tiang itu kita harus benar-benar bagus. Kalau enggak runtuh. Harus
dua faktor itu harus seimbang ya dua-duanya ya, nggak bisa satu mungkin lebih marketing lebih bagus karena saling mendukung ya mereka semua saling mendukung, benar. Ya. Oke. Ini pertanyaan dari audiens udah banyak banget yang masuk. Aku coba bacain satu persatu dulu ya. Dari Dims Fits, kayaknya ini deh nama UMKM-nya ya. Dims Fits Dimas. Bagaimana memulai usaha di tengah pandemi? Teman-teman kita sering takut pasar sepi akibat kebijakan pemerintah. Gimana? Coba ulang, di looping. Bagaimana memulai usaha di tengah pandemi? Karena teman-teman sering ngerasa takut pasar sepi akibat kebijakan pemerintah. Betul. Ya, yang penting kita harus survei dulu. Kita mau jualannya di mana, areanya tuh. Misalnya emang kita pilih dulu, kita mau resto atau sekarang ada namanya ghost kitchen. Jadi tidak perlu dine in, jadi ghost kitchen tuh kita dapur aja. Ada resto. Nah, kita tinggal pilih mau mana nih? Yang mana nih? Itu dulu tuh. Oh, kita ghost kitchen aja. Oke, setelah ghost kitchen harus cari areanya tuh. Di area itu yang rame apa? Kalau kita udah tahu, jadi kita harus survei ke lapangan dulu. Gitu. Terus setelah itu baru kita tentuin kita mau jualan apa. Nah, sebelum kita tentuin, kita harus belajar dulu, riset dulu. Jadi harus riset dulu yang penting. Mungkin sama kayak kalau ini ya Mas ya, kalau mau bikin suatu bisnis baru kan harus bikin bisnis modelnya dulu, kurang lebih kan kayak gitu kan ya Mas ya. Benar. Karena dari riset itu kita kan menemukan data tuh. Jadi setelah dapat data baru kita tahu kita mau ngapain gitu. Jadi bukan yang berandai-andai. Menurut gue kayaknya kita harus gini. Jadi menurut dia gitu ya, belum tentu kan, tapi iya. Nah, benar. Menurut data, nah itu lebih benar kalau menurut data. Jadi kita semua itu melangkah udah tahu itu bahwa ini nih baik data ini gitu. Jadi jangan pakai kalau mau bikin bisnis ya sebenarnya konsepnya jangan pakai feeling tapi pakai data gitu ya. Iya, data. Banyak pertanyaan nih. Iya, banyak banget nih. Pertanyaan kedua. Ini UMKM namanya Daisy Somewhere. Kak Toma, gimana cara adaptasi kreativitas kita dari seni musik ke seni masak? Musik masak deket kan tuh, cuma beda huruf. Cara nyebutnya doang ya. Tapi kalau ditelusuri jauh banget sebenarnya. Sebenarnya rada nggak nyambung. Cuman yang saya sambungin yang rada mirip tuh musik sama masakan itu adalah karya, ya nggak? Itu produk tuh dua-duanya. Iya benar. Jadi yang ini outputnya jadinya musik, yang ini produknya jadinya makanan, yang dimakan yang didengar. Mirip kan? Jadi bagaimana kalau masakan itu kita analogikan sebagai produk kita, bayi kita. Ya nggak? Tadi pertanyaan apa? Gua lupa sih. Jadi gimana cara adaptasinya kalau dari Mas Thomas sendiri waktu itu kan pasti kan nggak mudah dong ya biasanya. Mungkin kalau tadi benang merahnya sama-sama karya gitu, tapi adaptasinya itu sulit nggak sih karena kreativitas di seni musik tiba-tiba jadi seni masak gitu? Iya gitu. Jadi pas kita tahu ini produk kita nih. Jadi turunannya itu bagaimana mempromosikannya, terus posisinya di kita mau main di mana nih pasarnya. Sama kayak musik persis. Musik kita mau didengerin sama siapa, orang di Jakarta apa di mana gitu, di kota lain kan beda tuh treatmentnya. Nah, ketika waktu itu kita mau bikin masakan di Jakarta Selatan, terus di sekitar Trogong, saya lihat tuh di Trogong, apaan yang rame nih, gitu. Nah, alhamdulillahnya memang ini tantangan di Trogong itu, katanya jalur sepi, cuman saya mau menciptakan pasar nih, nasi goreng di Trogong, saya mau coba nih. Harusnya bisa, karena di radius di sekitar sini, belum banyak yang main nasi goreng. Udah gitu, saya coba lagi twist nasi gorengnya. Saya mau arahnya ke Timur Tengah nih, gitu. Udah punya spesifik lagi, lebih detail lagi, biar nemuin USP, katanya gitu, unique selling point. Dari situ kan kita punya produk unik tuh. Itu sama tuh kayak waktu musik tuh. Saya aplikasi ini mirip banget. Kemudian setelah itu baru kita launching deh.
Itu IG-nya aku dari nol, kedai Glojo, Instagram. Alhamdulillah nih dalam 5 bulan udah 1130 something gitu. Lumayan. Kedai Glojo ya Mas ya? Iya, kedai Glojo. Follow deh. Ayo nih, buat teman-teman yang nonton banyak kita, alternatif. Jangan lupa follow kedai Glojo dan juga follow @mocha_official. Ya benar kan Mas? Betul, ini kedai Glojo tuh. Ini lambangnya, logonya cari tuh. Tadi kayaknya ada pertanyaan unik yang nanya Glojo tuh artinya apa sih? Iya. Tapi kok hilang pertanyaannya? Bener tuh, itu ada cerita juga pas mau nyari nama. Waktu itu kan kita kan berempat. Terus kita nanya, kita namanya apa ya? Iya, belum nemu nanya. Akhirnya browsing, terus ada kata lahap. Waktu itu ada lahap. Ih, lahap sih makanan banget sih ya, lahap ya. Gitu. Ya udah akhirnya saya browsing persamaan kata lahap tuh apa sih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh. Banyak tuh, ada banyak. Salah satunya ada keluar Glojo tuh di situ. Jadi, ini lucu juga nih. Terus ya udah kita ambil, terus akhirnya orang nanya itu artinya apaan sih Glojo? Nah pas kamu makan, kamu lahap gak? Iya nih, enak. Nah itu tuh, kamu Glojo. Gitu. Percaya nggak percaya kan filosofi nama tuh juga akan berpengaruh nanti Mas. Kayak ternyata aku juga baru tahu Glojo artinya lahap. Oke. Mudah-mudahan jadi ini bagus lah gitu kan, orang makan lahap gitu. Amin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari NDRWBSN. Aduh, apa itu bacanya, susah sekali. Pesan ke Bandung biasa Kang Toma ya? Oh ini warga Bandung nih kayaknya. Pesan ke Bandung. Warga Bandung apa pertanyaannya katanya? Pesan ke Bandung bisa nggak? Ini juga nih, ini perlu saya jawab nih. Jadi Gimana? buat yang keluar kota itu ada namanya frozen food. Frozen food. Jadi saya ikut kelas frozen food. Ada. Gitu. Saya pernah ikut kelas namanya cara membuat bisnis dengan frozen food. Terus saya belajar tuh. Caranya gimana bikin frozen yang benar kayak gitu-gitu. Akhirnya itu saya aplikasiin di kedai Glojo. Jadi buat yang keluar kota, sekarang kita frozen semua, hampir semua kecuali telur ya. Telur saya nggak prefer untuk di frozen. Ya kalau telur sendiri bisa lah nyeplok sendiri. Iya, akhirnya ya yang di Bandung sampai alhamdulillah sampai Bali kita pernah kirim itu masih froze. Froze. Bisa dinikmatin. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi nih karena waktunya juga kayaknya udah mau habis. Nggak kerasa ya? Mantap obrolannya. Ini ada yang request Bang Toma buka di Jaktim dong katanya gitu. Nah itu juga tuh pengen tuh kalau saya lagi mikir mungkin kayak bikin pick up point gitu di Jaktim gitu, GoFood, online. Jangan nggak dengar. Iya, mudah-mudahan deh bisa di Jaktim buka cabang, amin, didoain. Amin. Mas tapi yang frozen food itu udah ada beberapa yang pesan juga. Udah kemarin ada yang pesan dari Jember tuh, dari Jember 3 hari itu sampai bisa. Terus sekarang soalnya ada delivery yang khusus frozen food tuh, nggak boleh sebutin ya, nggak boleh, tapi cari aja. Cari aja, ada. Ini soalnya ada yang nanya dari @diansuri, emang enak ya kalau sudah di frozen? Mungkin Mas selama ini pengalamannya gimana buat teman-teman yang udah sempat beli frozen food gitu? Jadi sebenarnya yang saya belajar dari seminar itu, semakin cepat makanan itu di froze, sebenarnya kualitasnya lebih terjaga. Jadi ketika ada kita frozen di tempat frozen yang biasa gitu, yang di rumah itu pasti nge-froze-nya lama tuh. Kalau mesin froze yang benar itu yang nge-froze lebih cepet. Nah itu lebih terjaga sebenarnya. Nanti pada prosesnya harus dikukus dulu biar mencair. Setelah lemes tuh makanannya baru ditumis lagi. Enak kok, nggak berubah. Alhamdulillah. Berarti rasanya nggak ada yang berubah ya. Mungkin aku mau masuk nih ke pertanyaan terakhir. Boleh dong Mas Toma kasih pesan-pesan buat teman-teman opini. Mungkin ada beberapa yang baru mau membuka usaha kuliner atau mungkin usaha lain, UMKM lain. Mas Toma ada pesan-pesan nggak buat teman opini? Ya buat teman-teman yang pengen buka,
jangan mundur, karena kalau nggak dicoba, kita nggak pernah tahu kita gagal apa berhasil. Nah, mumpung ini pandemi, memang sangat sulit. Tapi kalau kita berhasil, ketika pandemi ini berakhir, kita akan menjadi sesuatu. Produk kita akan bisa menjadi sesuatu. Insya Allah bisa. Tapi yang penting ilmunya. Kalau kita mau bisnis, yang penting ilmunya. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar ilmunya. Gitu. Mas, nih aku tambahan pertanyaan satu. Kalau pandemi udah kelar, Mas Toma nanti lebih sibuk di Mocha atau lebih sibuk di kedai Glojo? Nah, ini yang kerennya. Mocha itu kerjanya weekend. Nah, kalau di kedai itu weekday. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa keisi itu semua tuh seminggu. Aduh, amin. Jadi dua-duanya tuh jalan-jalan ya Mas ya. Amin. Ini kayaknya, ini tadi ternyata dibantu pilih juga sama teman-teman opini. Ada pemenang nih, satu orang pemenang yang akan tunggu sebentar. Ini dulu Mas, cek Instagramnya itu di @kedai_gelojoh ya. Kedai Gelojoh, bener kan? Bener, cek Instagramnya Kedai Gelojoh ya. Jangan lupa. Teman-teman jangan lupa follow. Jangan lupa follow abis ini. Mungkin kalau yang rumahnya deket bisa mampir, bisa makan di mobil, nanti diantarin langsung mobil, atau bisa lewat order online, atau pokoknya mau yang doyan kambing, yang doyan kambing nih ya, kalian udah pernah makan sate, pernah makan gulai, pernah makan tongseng, ya, pernah makan apa lagi tuh yang diolah, soto Betawi, itu nggak ada di Kedai Gelojoh, nggak ada, karena kita bikin olahan kambing yang baru. Penasaran? Jadi, iya harus cobain. Parah, harus cobain guys, jangan lupa, oke? Jadi, bisa cek juga di interview ya Mas ya, di YouTube channelnya Opini ya? Iya, YouTube channel Opini ada tuh ngebahas Kedai Gelojoh tuh, interview sama Joko Anwar ya, sama Ade Putri juga. Aku udah nonton sih waktu itu sih. Oke. Nah, kalau kita aku langsung umumin aja nih ya pemenangnya. Itu adalah dari rumah_makan_SGM. Nanti kamu akan dihubungi. Kita tepuk tangan dulu, yeay. Tepuk tangan dulu. Selamat buat rumah nanti yang kamu akan dihubungi oleh tim Opini. Nanti pokoknya abis ini bakal dihubungin sama tim Opini. Standby aja. Dan juga terima kasih Mas Toma udah sharing-sharing. Terima kasih. Saya mau pamit. Silakan. Thank you sharingnya. Terima kasih banyak udah diundang. Dapat banyak banget cerita seru dan seru banget lah pokoknya tadi ya. Moga-moga bermanfaat ya. Jangan lupa, teman-teman jangan lupa Kedai Gelojoh. Bye. Oke, gimana teman-teman? Seru banget kan ngobrol sama Mas Toma? Jadi selain Mas Toma bisa main bass, bisa masak. Tadi juga udah sharing-sharing bareng sama kita. Teman-teman, thank you so much udah nonton IG Live Opini dari jam 3 tadi, udah 30 menit ya, nggak berasa ya. Jangan lupa Rabu depan, tanggal 30 September di jam yang sama, jam 3 sore, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi nanti aku akan ngobrol sama Kak Marlin Hariman. Kalau yang tadi kan Mas Toma dari musisi ke kuliner, ke masak-masak. Kalau Kak Marlin Hariman ini dari makeup artist, yang sekarang dia itu aktif di usaha, sama kuliner juga, tapi dari makeup artist. Wow, seru banget. Oke, ingetin pemenang lagi, aku disuruh ingetin pemenang lagi. Tadi pemenangnya adalah dari rumah_makan_SGM. Nanti kamu bakal dihubungin sama tim Opini. Jadi standby aja, siap-siap aja. Nanti kamu, UMKM kamu, logonya bisa dipajang, bisa masuk ke salah satu videonya Mr. Kece, berita buru-buru. Oke? Kayaknya aku sudah harus pamit sekarang. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang udah nontonin dari 30 menit ke belakang. Sehat-sehat semuanya, stay safe, stay healthy, tetap jaga badannya, tetap pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, minum air putih yang banyak, pokoknya jaga kesehatan. Dan bagi kamu yang punya UMKM nih dan ingin diviralin langsung sama Opini, itu kamu bisa email profil UMKM kamu ke info@opini.id. Jangan lupa ya, catat nih, info@opini.id. Jadi kamu bisa langsung email ke sana, atau kamu langsung cek IG postnya Opini deh. Itu di sana semuanya ada di situ. Kamu tinggal cek aja dan kirim deh profil lengkap kamu. Oke? Thank you so much semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.